Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai empathy map, customer persona, dan permasalahan user. Di kelompok 4 ini memiliki beberapa anggota yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Raditya Abdurrahman, ada juga Dina Andriani, ada juga Rizky Nur Mulyani, serta ada Seni Fitri Kurniawan, dan yang terakhir ada Widya Ekal Sari. Yang pertama, empathy map dan customer persona. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan mengenai customer persona dari seorang Yusi Nurwinata. Untuk biodata dan personality-nya, beliau mengatakan beliau bernama Henny. Beliau berumur 17 tahun dan sekarang beliau tinggal di Semarang. Setelah lulus SMA, beliau ingin kuliah dengan baik. Untuk personality-nya, dia seorang ekstrovert. Tujuan dan motivasinya adalah tetap rendah hati dan tetap menjadi orang baik. Berkeinginan untuk kuliah dengan benar supaya mendapatkan ilmu sampai menjadi apa yang dia cita-citakan. Pain and frustration yang dia alami atau hambatan yang dialami adalah lingkungan rumah yang kadang tidak nyaman jika dirasakan. Untuk favorit brand dari dia sendiri adalah ada Kompas serta Pens. Hal yang dia sukai adalah makanan-makanan manis seperti coklat, dan hal yang tidak dia sukai adalah jika makanan-makanannya yang rasanya itu asam. Ini empathy map dari seorang Henny. Things. Semoga lulus seleksi ke universitas yang diinginkan, lalu mengejar cita-cita menjadi seorang manajer. Cita-cita yang bagus. Says, mendapat sahabat perkuliahan yang baik, saling menyemangati satu sama lain, dan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keinginan. Amin. Das, dia mengidolakan seorang Prilly Latukonsina. Karena Prilly Latukonsina merupakan artis yang terkenal, namun walaupun begitu, dia sangat berbakat, bahkan tidak melupakan pendidikannya. Untuk feels atau perasaan, dia merasa senang jika ada di lingkungan baru yang membuat nyaman, apalagi di dunia perkuliahan. Sekarang kita ke customer persona dari user yang kedua. Namanya adalah Neng Rosi Yulianti. Beliau kelas 12 perbankan syariah di SMK Swasta Bina Bangsa Indonesia, Cicalengka. Usia beliau adalah 19 tahun. Beliau suka telat ke sekolah karena sakit. Semoga jadi jarang sakit. Untuk bio personality-nya sendiri adalah beliau orang yang ramah ke semua orang. Dan beliau suka bersosialisasi dengan banyak orang. Beliau juga sangat menjunjung tinggi yang namanya etika dan sopan santun. Saya juga sangat menjunjung tinggi pendidikan, kata Neng Rosi. Untuk tujuan dan motivasi, dia memiliki tujuan untuk sekolah kedinasan STAN. Dan beliau juga sudah memiliki rencana jika gagal di universitas negeri, kemungkinan ingin bekerja di bank yang menerima lulusan SMK. Untuk pain and frustration atau hambatan yang dialami, dia memiliki hambatan di masalah keluarga, masalah pertemanan, serta takut gagal dalam mengejar cita-cita. Hal yang dia sukai adalah editing, menulis, fotografi, jogging, dan memasak. Sementara itu, yang dia tidak sukai adalah menggambar dan pakaian yang terlalu feminim. Untuk keahlian-keahlian yang dia miliki, dia memiliki keahlian di social network, IT, mobile apps, television.
bukan keahlian, tapi media yang dia konsumsi atau dia gunakan. Ada software, TV, kalkulator, aplikasi mobile, IT, dan media sosial. Favorit brand yang dia favoritkan ada YouTube, WhatsApp, TikTok, Shopee, Pipo, Instagram, Wardah, dan Oriflame. Empathy map dari seorang Neng Rosi. Says, ketika saya kuliah, saya ingin menjadi orang yang berprestasi di kampus. Amin. Saya juga ingin lebih pintar lagi dalam bahasa Inggris. Saya ingin menjadi mahasiswa aktif. Cita-cita saya ingin bekerja di instansi pemerintahan, yaitu menjadi akuntan. Untuk dasnya, dia mempunyai seorang role model, yaitu Maudy Ayunda. Walaupun beliau artis yang mungkin udah banyak uang, tapi beliau masih mementingkan pendidikan, kata Neng Rosi. Di samping mengejar pendidikan, beliau juga masih aktif menjadi artis. Maudy Ayunda maksudnya. Beliau atau Neng Rosi ini salut banget sama Maudy Ayunda, karena sangat bisa membagi waktu dan tetap profesional. Beliau juga ingin menjadi orang yang profesional, dan kebetulan beliau juga selain sukses kuliah, ingin menjadi influencer yang berprestasi. Amin. Things. Pikiran dia mengenai dunia perkuliahan, dia berpikir bukan hanya tentang belajar saja. Akan tetapi banyak juga orang yang berkuliah berlomba-lomba untuk hanya sekedar mengejar gelar. Tapi banyak juga yang bersungguh-sungguh untuk mengejar ilmu agar nanti ilmu itu bisa digunakan atau diterapkan di dunia pekerjaan. Di dunia perkuliahan, pasti ada yang ambis banget dan ada yang santai banget. Circle di perkuliahan juga sangat menakutkan, katanya. Baru katanya. Ada yang cuma memanfaatkan teman sebagai bahan contekan, dan ada juga yang saling mendukung juga. Saya mengetahui ini dari TikTok dan dari orang-orang yang menceritakan pengalamannya. Saya juga tahu dari teman-teman saya yang sudah kuliah, kata Neng Rosi. Feels, perasaan Neng Rosi. Pastinya senang banget, apalagi ketika kuliah di universitas impian kita. Tapi kuliah juga bukan hanya senang atau rajin di awal saja. Kita harus tetap semangat sampai semester akhir agar tidak berhenti di tengah jalan. Harus tetap rajin belajar dan jangan malas-malasan, kata Neng Rosi. Sekarang customer persona dari user yang ketiga. Nama Rosi, usia 20, asal kota Banten, pendidikan mahasiswa, status mahasiswa. Biodata dan personality atau kepribadian. Merupakan sosok yang ekstrovert dan mudah dalam bergaul, sangat friendly dan sosial. Butterfly, merupakan sosok yang sangat dewasa. Tujuan, mendapat banyak prestasi saat kuliah. Amin. Likes, dia senang membaca buku, membuat puisi, dan menyukai bau hujan. Hal yang beliau tidak sukai adalah tidak menyukai jika barang berserakan. Oh, dia orangnya rapi banget. Dan tidak menyukai seseorang yang berbicara atau bertindak kasar. Motivasi dari seorang Rosi ini adalah mendapat motivasi dari idola yang memiliki banyak prestasi sehingga memacu untuk terus berusaha. Empathy map dari seorang Rosi. Rencana jangka pendeknya, dia ingin bisa mendapatkan banyak prestasi dan mendapatkan nilai yang terbaik serta memiliki lulus dengan predikat cum laude. Jangka panjangnya, sukses dalam berkarir dan bisa menerapkan ilmu saat kuliah di dunia pekerjaan. Perasaan pada saat berkuliah, dia merasa bahwa tempat menimba ilmu yang lebih mendalam dan serius di perkuliahan ini. Dan dunia baru yang penuh dengan kompetensi dan harus diisi dengan prestasi. Things. Dunia perkuliahan yang identik dengan kegiatan yang sangat sibuk dan aktif. Dimulai dari organisasi serta lomba di kampus ataupun di luar kampus. Thus, untuk idolanya sendiri, beliau mempunyai role model yaitu Taylor Swift. Ia seorang artis papan atas dengan segudang prestasi di dunia entertainment. Tetapi, ia tidak melupakan pendidikannya, sehingga ia memiliki banyak prestasi di masa kuliahnya. Customer persona dari Agus Darmawan. Kebiasaan sehari-hari dari beliau adalah bermain game,
dan bersosial untuk meningkatkan skill sosial. Keinginannya adalah ingin bisa lulus dengan predikat cum laude, ingin bisa langsung bekerja, ingin bisa memberangkatkan orang tua haji, dan ingin buat KP sendiri. Amin. Frustrasinya atau hambatannya adalah ketika mempunyai teman yang toksik atau teman yang ya bisa dibilang membuat kita lelah sendiri. Map dari seorang Agus. Things. Dia berpikir kuliah ini hanya untuk orang yang mampu saja. Das. Idola beliau adalah seorang Jerome Pauline karena memiliki kerja keras dan kemampuan public speaking yang baik atau bagus. Says, rencana jangka pendek, beliau ingin memiliki IP bagus, kehadiran full, bergabung dengan organisasi kampus, dan beliau juga memiliki rencana jangka panjang, yaitu ingin memiliki pekerjaan sesuai dengan skill, memiliki usaha sendiri, dan finansial yang cukup. Perasaan yang dialami adalah satu sisi merasa khawatir, namun di sisi lain beliau merasa bersemangat. Sekarang kita ke customer persona yang ke-5. Nama Tita Aprilia, usia 19 tahun, asal kota berasal dari Karawang, statusnya sekarang adalah sebagai mahasiswa. Biodata dan kepribadian. Tita adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Tika memiliki hobi bersepeda dan mendengarkan musik. Kegiatan dia sehari-hari adalah berkuliah. Dan jika pada hari weekend, dia bersepeda. Dia juga mempunyai cita-cita menjadi guru. Kepribadiannya adalah ekstrovert, di mana dia bisa dengan mudah beradaptasi kepada seseorang yang bahkan baru saja bertemu. Kelebihan dia adalah bisa dengan baik bersosialisasi dengan banyak orang. Dan kekurangannya masih kurang memahami dalam bahasa asing. Tujuan dari beliau adalah mewujudkan cita-cita yang dia inginkan. Dan lebih bisa memahami bahasa asing. Motivasinya adalah jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu untuk berusaha. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Wah, kata-kata yang bagus nih. Untuk tools atau alat-alat yang digunakan, ada buku, sepeda, serta handphone. Ini adalah empathy map dari seorang Tita. Things. Tita ini sedikit tidak menyukai dunia perkuliahan, karena berbeda dengan yang dia bayangkan. Akan tetapi, Tita ini tetap berusaha melanjutkan perkuliahan agar bisa mencapai mimpinya. Das. Beliau ini mengagumi seorang guru yang pernah mengajar di SMP-nya, yaitu Ibu Ana, yang dimana beliau sangat baik dan cerdas. Beliau ini mendapatkan beasiswa dari S1 hingga S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Says. Beliau menginginkan dirinya meneruskan perkuliahan hingga S2 agar lebih bisa memahami tentang prodinya dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan prodi atau jurusannya. Feels. Yang beliau rasakan saat dia sudah memasuki dunia perkuliahan, dia merasakan banyak saingan yang ia dapatkan dari berbeda suasana dengan keadaan SMA. Maksudnya berbeda suasananya gitu, kuliah dengan SMA. Ia juga harus benar-benar rajin belajar supaya bisa mendapat nilai yang bagus. Kedua, permasalahan user. Dari kelima user tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap user memiliki permasalahan pribadi. Yang pertama, ada permasalahan dari Henny Nurwinata. Permasalahannya adalah, dia cemas akan hasil seleksi universitas yang diinginkannya. Lalu, dia takut jika dia tidak bisa bersosialisasi. Yang kedua, ada Neng Rosi Yulianti. Permasalahan dari Neng Rosi Yulianti sebagai user adalah masalah ekonomi untuk biaya kuliah, kecemasan menghadapi dunia baru, dan sangat ambis ingin masuk PTN karena dia pikir PTN lebih baik daripada PTS. Mungkin maksudnya teman-temannya mungkin ya.
Rosi, ini user ketiga. Permasalahan yang dialami oleh user adalah lingkungan baru yang terlihat sangat sibuk dan takut untuk mencoba hal baru tersebut, dan takut tidak bisa bersosialisasi, serta merasa takut tidak bisa menyeimbangi itu semua. Dan dua terakhir, ada permasalahan dari Agus Darmawan serta Tita Aprilia. Permasalahan dari Agus Darmawan adalah takut tidak bisa mempunyai teman, karena Agus sendiri adalah pribadi yang pemalu dan terkadang takut salah ketika dia berbicara. Untuk permasalahan dari seorang Tita Aprilia, beliau mempunyai masalah karena menurut dia, lingkungan kuliah ia kurang sukai, tetapi ia harus tetap menjalaninya agar bisa mencapai mimpinya. Dunia perkuliahan juga mempunyai banyak orang yang bersaing atau berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tertinggi. Dia takut dia tidak bisa seperti orang lain atau tidak bisa menimbangi posisinya. Atribut, consequence, dan value. Nah, di sini kita mempunyai ide atau solusi berupa sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut memiliki atribut. Aplikasi yang memuat daftar universitas dengan berbagai fitur, seperti informasi kampus, review kampus, memuat daftar seminar yang sedang terselenggara oleh kampus, dan bisa diikuti. Jadi bisa daftar langsung dari aplikasinya. Lalu ada juga daftar beasiswa yang ada di kampus tersebut. Jadi misalkan kita memiliki kekurangan biaya, kita bisa melihat ada daftar beasiswa apa saja yang ada di kampus yang ingin kita masuki. Ada juga chat group antar mahasiswa atau calon mahasiswa, supaya ketika pada saat kita sudah memasuki masa kuliah, atau ketika kita sudah masuk masa kelas, kita tidak akan terlalu canggung. Jadi sehingga lebih mudah untuk bersosialisasi. Ada juga chat fitur dengan customer service kampus tersebut, sehingga bisa bertanya langsung bila ada review kampus yang kurang jelas. Untuk konsekuensi dari aplikasi atau dari ide yang kita buat adalah, jika review dari aplikasi tersebut tidak sesuai atau kurang sesuai, maka user akan protes dan menganggap bahwa aplikasi yang kami idekan tidak akurat. 2. Para peserta grup menyalahgunakan fitur dari chat grup itu sendiri. Misalkan, malah membahas hal yang di luar kampus, seperti kartun, game, ataupun hal lain yang di luar kampus. Yang ketiga, dari aplikasi tersebut harus terus mengikuti update terbaru masing-masing kampus. Masalah beasiswa, masalah keuangan, atau apapun. Value dari aplikasi yang kami idekan. Value yang pertama, dalam aplikasi tersebut, user bisa mengakses informasi kampus. Yang kedua, user bisa mendapat teman baru dengan minat universitas yang sama. Bisa juga dengan jurusan yang sama juga ya. Lalu, yang ketiga, mempermudah komunikasi antar user dengan mahasiswa lainnya. Dan yang keempat, mempermudah pendaftaran ke universitas. Ini adalah bisnis model Canvas. Customer segment atau segmen customer kita. Kita akan mengincar yang usianya ingin memasuki usia kuliah. Seperti SMP itu paling minimal, serta SMA itu paling maksimal. Karena jika sudah SMP atau SMA, karena kan biasanya mereka berpikir untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kita mencarinya yang mau melanjutkan pendidikan. Ada juga key partner. Di sini kita akan berpartner dengan pihak masing-masing kampus. Jadi kita akan bekerja sama dengan mereka. Lalu ada juga dari pihak mahasiswa. Mahasiswa yang sudah lama ada di kampus tersebut. Untuk key research atau kunci dari keberhasilan mungkin kita membutuhkan mahasiswa, universitas, dan beasiswa. Beasiswanya mungkin berupa info-info
info-info beasiswa, universitas, info-info universitas, dan mahasiswa kita akan bekerja sama untuk mereview dari universitas itu sendiri. Value proposition. Kita akan membantu calon mahasiswa yang awam maupun yang sudah tahu agar mendapat informasi lebih mengenai perkuliahan. Karena apa? Kami melihat di sini masih banyak sekali yang awam mengenai pendaftaran kuliah, sehingga terkadang mereka terlambat atau tidak tahu mengenai informasi perkuliahan dibukanya kapan. 2. Menciptakan aplikasi yang bisa memudahkan pendaftaran mereka. Jadi kita seperti menyalurkan bahwa di sini ada jurusan ini nih atau bagaimanapun. Nah, kita menyalurkan mereka supaya mereka mengetahui minat bakat mereka di mana, lalu kita bantu untuk pendaftaran. 3. Memberikan informasi mengenai beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Nah, di situ itu karena kan kadang ada mahasiswa yang mungkin kurang mampu dalam ekonomi sehingga bisa diberikan bantuan berupa beasiswa. Customer relationship. Ini lebih ke cara hubungan dengan customer. Kita bisa melakukan hubungan dengan komunikasi secara daring. Lalu ada juga bot customer service yang bisa melayani secara otomatis dan meningkatkan engagement kepada user. Aktivitas kunci atau aktivitas intinya adalah dari ide kami itu mengelola informasi setiap kampus agar mendapatkan informasi yang betul-betul akurat. Lalu mencari informasi berbagai macam beasiswa pendidikan kuliah, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. 3. Memberikan akses kepada calon mahasiswa mengenai informasi dunia perkuliahan. Itu adalah kunci aktivitas atau aktivitas kunci yang akan kita lakukan. Untuk channelnya atau medianya, kita akan menggunakan media sosial, poster promosi universitas, dan website. Untuk cost struktur atau struktur biaya, kita akan memiliki biaya sewa orang untuk membuat aplikasi. Karena kami sendiri masih belum bisa, ini hanya sekedar ide. Dan yang kedua, kita akan melakukan pengeluaran di bidang biaya promosi. Supaya nanti para user yang kita targetkan, yang menjadi customer segment kita, itu bisa tertarik untuk menggunakan aplikasi. Lalu ada juga aplikasi coding untuk membuat aplikasinya. Untuk revenue stream, kita akan melakukan kepedulian terhadap mahasiswa dan menggalakkan atau menargetkan program akademik dan beasiswa. Oke, terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun hal yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.